Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan uh, sedikit membahas tentang materi tambahan. Jadi sebenarnya materi ini tidak ada di LKS kalian ataupun di buku paket kalian. Kenapa saya membahas topik ini? Itu karena ada beberapa teman kalian yang memang harus menampilkan ini. Jadi harus saya bahas agar tidak salah mengartikan atau salah memahami teorinya. Jadi materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah drama monolog. Drama monolog. Kalau yang kalian tampilkan bersama kelompok nanti adalah drama berdialog. Nanti akan saya jelaskan bagaimana perbedaannya. Jadi drama monolog itu apa? Sebelum itu kita bahas dulu dari kata monolog. Monolog itu berasal dari kata mono. Mono artinya tunggal atau satu. Kalau yang kalian sebut dialog itu berasal dari kata dual. Dual artinya dua. Jadi beda ya. Jadi kata kuncinya di situ. Dari kata mono dan dual. Kalau mono itu artinya sendiri atau tunggal atau satu. Dan log yang berarti ilmu. Jadi kalau diartikan apa itu drama monolog, itu adalah drama atau ilmu berdrama yang hanya dipentaskan oleh satu orang. Jadi kalau drama berdialog itu adalah ilmu berdrama yang dipentaskan oleh lebih dari dua orang atau lebih lah, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, monolog untuk yang tampil monolog nanti adalah ilmu berdrama yang hanya dipentaskan oleh satu orang. Jadi satu orang di sini itu menjadi tokoh yang bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Bisa juga satu orang itu menjadi lebih dari satu tokoh untuk membangun cerita. Nanti akan saya bahas juga di jenis-jenis monolog. Itu nanti akan lebih jelas monolog itu seperti apa. Oke, langsung ke jenis monolog. Jenis monolog ada banyak sebenarnya, tapi yang saya ambil di sini hanya dua, yaitu yang pertama monolog naratif biografis dan monolog storytelling. Monolog naratif biografis itu intinya seperti ini. Intinya ketika tiba-tiba di panggung ya, ini langsung tampil aja. Ini contohnya, langsung contoh aja. Ada satu orang di sebuah sawah, itu dia tiba-tiba melamun sambil berbicara dengan berbicara sendiri. Misalnya seperti zaman sekarang cari kerja susah, cuma bisa nyangkul, cuma bisa angon wedus gitu. Coba dulu aku sekolah. Nah, akhirnya dari situ dia mengingat-ingat masa lalunya. Jadi dia menceritakan, dulu aku di sekolah tuh gini, terus akhirnya dia berperan jadi dirinya ketika masih sekolah, terus apa yang terjadi di sana, seperti itu. Jadi kayak misalnya dia ganti latar, ya dia ganti penampilan, tapi tetap dia yang tampil di sana. Jadi monolog naratif biografis itu adalah intinya itu dia menceritakan masa lalu hidupnya dia sendiri. Itu naratif biografis. Kalau monolog storytelling itu adalah monolog yang berbentuk paragraf. Intinya gini, kalau kamu bermonolog storytelling, kamu itu gampangnya, kalau ini perbandingan ya, monolog storytelling dan drama dialog. Kalau drama dialog kan misalnya ada narator, terus ada tokoh A, tokoh B, tokoh C, seperti itu kan. Nah, kalau monolog storytelling, satu orang itu bergerak sebagai narator, ya juga sebagai tokoh A, ya sebagai tokoh B, ya sebagai tokoh C juga. Jadi semuanya dia lakukan. Bahkan ada waktu itu monolog yang satu orang itu memerankan 35 tokoh.
Bisa dibayangkan betapa susahnya bermonolog dengan tokoh sebanyak itu. Jadi, kalau saya menyarankan untuk yang bermonolog nanti pakai monolog storytelling, itu lebih mudah. Jadi kamu baca naratornya itu kamu baca sendiri, terus kamu berperan sebagai tokoh A, ngomong misalnya, "Hei, kamu lagi kemana?" Terus kamu tiba-tiba kamu langsung ke tokoh B. Dari tokoh B itu tokoh B-nya ngomong, setelah itu lanjut ke tokoh C misalnya. Itu dia juga ngomong. Terus jadi kamu berpindah-pindah dari tokoh A, tokoh B, terus tokoh C. Jadi drama itu kamu lakukan sendiri tanpa bantuan orang. Jadi ketika kamu dari tokoh A penampilanmu seperti ini, dari tokoh B penampilanmu berubah, harus berubah. Entah bajunya yang berubah. Kalau baju sih lama ya, tapi kalau misalnya topinya aja yang berubah atau susunan rambutnya atau cara berkerudungnya bisa kan. Jadi macam-macam sih cara untuk mengakali gimana caranya biar tokoh itu kelihatan berbeda. Atau misalnya ketika bermonolog, kamu bisa pakai teori Hudson. Dulu ada orang bernama Hudson itu, dia setengah mukanya itu setengah 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 laki, setengah perempuan. Jadi ketika dia ngadep kanan, ketika dia ngadep kanan dia jadi laki-laki, ketika ngadep kiri dia jadi perempuan. Bisa pakai make up seperti itu agar terlihat berbeda. Jadi bajunya pun dia setengah-setengah gitu, jadi setengah laki, setengah perempuan gitu. Jadi saya rasa kalau monolog sejauh itu ya, saya pikir kalau untuk monolog saya berharap monolognya nanti tempatnya atau latarnya itu nggak terlalu banyak, dua aja. Terus untuk tokohnya bisa dua aja cukup, atau tiga lah minimal. Jadi ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh yang menengahi masalah mereka mungkin. Jadi bisa bisa seperti itu. Saya kira monolog seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang salah teori. Nanti bahaya. Kalau kamu sudah tampil ternyata salah, kan bahaya. Oke. Kalau untuk tugasnya akan saya jelaskan karena tugasnya bukan agak ya. Mungkin banyak yang yang nggak paham, tapi makanya saya jelaskan di sini. Tugasnya ada 5 soal. Yang pertama, berikan pendapat dan kritik untuk naskah drama di kelompok kalian masing-masing. Udah punya kelompok drama, jadi udah ada naskahnya juga. Berikan pendapat dan kritik. Dan saya nggak mau pendapatnya seperti ini. Sudah baik, sudah bagus. Itu pendapat apa? Ya kalian berikan pendapat. Maksudnya gini. Misalnya kayak tokoh ini harusnya tuh seperti ini. Harusnya konfliknya seperti ini. Ini konfliknya kurang. Terus misalnya endingnya menurut saya gini. Gitu. Terus ini tokohnya menurut saya kurang menonjol atau karakter tokohnya kurang menonjol, bisa seperti itu. Jadi bahaslah teknis naskahnya, jangan berpendapat seperti sudah bagus, kurang dan segala macam. Itu pendapat gak jelas. Kalau kalian berpendapat seperti itu, sudah, kalau nomor satu seperti itu nggak akan saya koreksi karena sudah pasti ngawur. Nomor dua, apabila pada hari H pementasan tiba-tiba ada satu atau dua orang yang terlambat atau bahkan tidak hadir, apa yang akan kamu lakukan? Sudah jelas menurut saya. Nomor dua itu misalnya kamu dikasih sebuah keadaan, apa yang akan kamu lakukan ketika hal itu terjadi. Karena bisa aja itu terjadi pada kamu beberapa hari ke depan. Ketika kamu pementasan ternyata satu orang itu entah sakit, entah dia nggak datang, entah dia takut tampil dan segala macam, itu harus bisa diatasi. Terus nomor tiga, dalam pementasan drama ada yang tiba-tiba lupa dialog dan jalan ceritanya. Sebagai lawan bicaranya, apa yang akan kamu lakukan? Ini juga sama. Temenmu sudah hadir semua, ternyata ketika tampil dia tuh nggak latihan, dia nggak pernah ikut latihan, tiba-tiba dia datang, dia nggak tahu dialog, nggak tahu jalan ceritanya gimana. Apa yang akan kamu lakukan jika ada temanmu yang seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan? Jadi kamu harus bisa menyelesaikannya juga. Nomor 4, pikirkan satu tokoh dan karakter.
tokoh dan karakter itu beda ya. Kalau tokoh itu orangnya, kalau karakter itu sifatnya. Jadi, kalau menurutmu tokoh dan karakter seperti apa yang menurutmu sangat cocok kamu mainkan dalam drama? Ini contoh saya aja ya. Kalau saya menjawab nomor 4 ini, saya tuh paling cocok jadi kakek-kakek dengan karakter yang agak keras kepala. Itu cocok untuk saya. Nomor 5, ceritakan bagaimana cara agar naskah drama yang kamu mainkan itu menarik untuk ditonton. Bagian mana yang menurutmu akan menarik untuk ditonton? Jadi percuma kalau kamu mementaskan drama nanti ditonton itu membosankan. Jadi pikirkan bagaimana caranya agar apa yang kamu tampilkan itu menarik untuk ditonton orang. Dan jelaskan atau sebutkan bagian-bagian mana atau adegan-adegan mana yang menurutmu akan menarik untuk ditonton ketika pementasan nanti. Jadi itu saja. Kalau untuk monolognya nanti itu masih banyak contoh di YouTube. Jadi silahkan dicari sendiri. Kalau saya masukkan di sini nanti videonya akan terlalu panjang. Saya kira cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.